Penyelenggaraan makanan merupakan suatu kegiatan yang terintegritas terkait satu dengan yang lainnya seperti proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan bahan makanan, dan penyajian makanan dalam skala besar. Untuk itu diperlukan suatu alat sebagai panduan proses pelaksanaannya atau sering kita dengar dengan sebutan Term of Reference atau TOR, dan juga ada yang menyebutnya dengan kerangka acuan kerja atau KAK, yang kesemuanya merupakan batasan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah kegiatan yang telah memperoleh kesepakatan bersama. Maksud dari kegiatan penyelenggaraan makan karyawan adalah terselenggaranya kegiatan pelayanan makanan karyawan di lingkungan perusahaan. Sementara tujuan dari kegiatan ini agar dapat menunjang aktivitas bekerja para karyawan di perusahaan tersebut. Dasar hukum yang melandasinya antara lain 1. Tahun 1978, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23 tentang pedoman cara produksi makanan yang baik atau sering disingkat dengan CPMB. Pedoman ini dijadikan juga sebagai penuntun bagi produsen makanan untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Yang kedua, tahun 2003, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715 tentang persyaratan higien sanitasi jasa boga, di mana dalam surat ini dijelaskan bahwa persyaratan higien sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk jasa boga dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, dan juga fisika. Yang ketiga, tahun 2010, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau sering disingkat dengan CPPOB, yang ditetapkan juga sebagai acuan bagi industri pengolahan pangan, pembina industri pengolahan pangan, dan pengawasan mutu serta keamanan pangan olahan. Yang keempat, tahun 2011, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tentang pengambilan sampel makanan. Di sini dijelaskan bagaimana pengambilan sampel makanan serta spesimen yang diperlukan. Yang kelima, pada tahun 2013, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tentang angka kecukupan gizi dan diperbaharui pada tahun 2019. Angka kecukupan gizi atau sering disingkat dengan AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan juga kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Yang keenam, tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, khususnya pasal 71 ayat 2, yaitu tentang keamanan pangan yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Sementara yang ketujuh, tahun 2020, Badan POM tentang produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan atau COVID-19. Pedoman ini dibuat untuk menjamin ketersediaan pangan olahan yang aman dan bermutu serta untuk mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya terkait proses produksi dan distribusi. Dan yang terakhir atau yang ke-8, tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang panduan singkat pelacakan kontak atau kontak tracing untuk kasus COVID-19. Level persyaratan. Di sini terdapat 3 level persyaratan. Yang pertama yaitu harus, di mana persyaratan ini mengindikasikan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keamanan produk secara langsung. Yang kedua yaitu seharusnya.
Persyaratan ini mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang dapat berpengaruh terhadap keamanan produk. Dan yang terakhir yaitu dapat. Persyaratan ini mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang kurang berpengaruh terhadap keamanan produk. Jadi, dapat juga diartikan potensinya sangat kecil terhadap keamanan produk. Demikian tadi pendahuluan mengenai panduan penyelenggaraan makan karyawan.